Halo semuanya, selamat bergabung kembali. Halo, halo semuanya. Kita tunggu dulu dari PT KCG-nya untuk join ya. Halo, Hai, Mbak Gas ya. halo, selamat sore. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Gimana Mbak Ega juga? Baik, baik. Oke, kita mulai aja ya. Halo Oke. teman-teman. Oke, halo teman-teman. Kalian dulu nih, nama aku Vega Monesa. Nah, tema kali ini kita bakal ngebahas tentang recruitment tips from the experts. Nah, kita udah datang nih expertsnya dari PT KCG. Halo Ibu Fabiani Frisna dari PT KCG sebagai Recruitment Department Head. Bener ya Ibu? Ya, betul. Halo, mungkin boleh Sudah dari Ibu banyak perkenalan juga. dulu background-nya, latar belakangnya. Oh, oke. Ya, eh, hai teman-teman semua. Saya Fabi. Saya dari Recruitment Head untuk di PT KCG, yaitu Kurnia Cipta Moda Gemilang. PT KCG ini adalah fashion retail, perusahaan fashion retail. Jadi kita punya 3 brand saat ini, yaitu Charles and Keith, Pedro, dan Emporio Armani 7. Begitu. Dan kita sudah dari tahun 98 Berarti kalau berdirinya. dihitung-hitung udah 20 tahunan ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Berarti perusahaan ini bergerak di bidang retail. Oke, buat teman-teman Ya, yang berminat, bisa pantengin terus live kita sampai akhir karena kita bakal share tips and tricks sampai akhir. Oke, ikutin terus ya. Oke, langsung aja nih Bu, aku mau tanya dong, selama pandemi ini kegiatan apa aja sih yang ada di perusahaan KCG? oke. Untuk kegiatan sih kami tetap aktif ya, walaupun di tahun lalu kita sempat WFH cukup lama, tapi untuk kegiatan tetap harus berlangsung. Jadi kalau kita di rekrutmen ya kita tetap menjalankan proses seleksi. Jadi kita tetap interview, kita tetap psikotes begitu. Dan cuma memang caranya saja yang dibuat secara online begitu. Dan kemudian kita juga mulai mengembangkan e-recruitment yang ada di PT KCG. Jadi semua berbasis online mau tidak mau ya di tahun lalu karena kondisi pandemi kemarin begitu. Terus kita juga mulai kegiatannya itu webinar-webinar ya. Jadi itu mulai dengan pihak kampus dan yang kita selenggarakan sendiri juga. Jadi kita pernah mengadakan webinar series gitu dari PT KCG-nya. Begitu Berarti sih, kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Berarti cukup banyak ya perubahan yang terjadi semenjak pandemi ya Bu ya. Mulai shifting Ya, untuk melakukan webinar dan juga melakukan rekrutmen secara online. Begitu. ya. Oke. Berarti proses rekrutmen sendiri sudah berubah ya Ibu ya. Mungkin boleh dijelaskan Ya. Ibu Oh, oke. prosesnya seperti apa? Uh, ya, sebelumnya memang di rekrutmen di KCG, di PT KCG ini kita semua offline. Jadi alat tes, kemudian kita interview tatap muka, tesnya pun kita juga tidak menggunakan online. Jadi dengan adanya pandemi ya mau tidak mau kita harus cepat mengambil action untuk kita membuat e-recruitment atau secara online. Jadi kita udah mulai membuat link untuk tesnya, kemudian bagaimana membuat para kandidat itu lebih cepat untuk melamar atau apply dan mereka juga bisa tetap diproses dengan seperti biasanya walaupun kondisinya tidak tatap muka begitu. Jadi prosesnya sih yang tadinya tatap muka itu diganti dengan video gitu. Jadi bisa lewat Zoom ataupun lewat video call begitu. Berarti buat teman-teman yang lagi di luar kota pun tetap bisa apply ya Bu ya. Jadi nggak harus ke Jakarta dulu. Berarti Tidak harus. Jadi, Berarti PT KCG sendiri tuh udah shifting dan melakukan adaptasi selama pandemi dengan
dengan keren banget ya Bu ya. Ya, kita harus mau mengikuti kondisi di luar ya. Kalau kita tidak berubah begitu ya, kita tidak akan mencapai target tentunya ya dari segi rekrutmen ya. Kita tidak bisa memproses kandidat yang apply ke KCG begitu. Mungkin di sini dari penonton kita banyak yang fresh graduate atau job seeker. Mungkin di sini aku pengen nanya dong Bu, untuk ini sebagai fresh graduates, tentunya kita akan mulai merancang perjalanan karir kita. Nah, Ibu ada tips dan trik nggak sih, do's and don'ts-nya apa nih yang boleh dilakuin dan apa yang nggak boleh dilakuin selama kita memulai menyusun karir kita sendiri, mulai perjalanan karir kita. Adakah tips dari Ibu hal yang harus dilakukan dan nggak harus dilakukan oleh fresh graduates? Oke. Jadi untuk teman-teman yang memang baru lulus dan baru mau memulai karirnya, mungkin teman-teman kenali minatnya dari awal itu apa. Jadi jangan sampai salah memilih karir yang tidak diminati. Karena memasuki dunia kerja itu tidak mudah, tapi bukan berarti juga sulit ya. Tetapi teman-teman harus tahu betul apa yang diminati. Kalau seandainya hanya sekedar coba-coba saja, nantinya di pertengahan jalan ingin switch atau ingin memilih karir yang sesuai dengan minat, takutnya kesempatannya tidak sebesar pada saat di awal gitu. Jadi dari para rekrutmen itu kalau melihat sebelumnya misalkan punya pengalaman di HRD, tiba-tiba saya ingin pindah mau di bidang accounting, padahal saya bukan punya pengalaman di bidang accounting gitu. Nah itu untuk switch-nya itu chance-nya sedikit peluangnya lebih kecil gitu. Jadi tentukan minatnya dari awal. Sekarang kan sudah banyak tes-tes yang mengenal bakat dan minat ya. Jadi mungkin bisa dicari tahu sehingga memulai karir di awal itu benar-benar sesuai dengan minatnya begitu. Dan jangan cuma sekedar hanya ya yang penting ada kerja saja gitu, atau enggak saya cuma pengen cari pengalaman saja dulu gitu. Jadi sebaiknya benar-benar dikenali apa yang akan diminati dan akan dijalankan gitu, karena karir itu kan untuk jangka panjang ya. Jadi benar-benar harus dipelajari lah gitu, kenali minatnya dan kenali diri sendiri gitu. Kayak menurut saya sih begitu ya kalau untuk yang baru memulai karir. Kayak gitu teman-teman, buat teman-teman yang fresh graduates, jangan lupa untuk tentukan minatnya dari awal. Jangan sampai nanti di tengah jalan, tiba-tiba pengen switch ke divisi lain, itu sayang banget ya Bu ya. Jadi lebih Ya baik dari betul. awal tuh tentukan minatnya seperti apa, lalu pursue the career in that path. Bener ya Bu ya? Oke, Betul ini betul betul. ada banyak pertanyaan nih dari penonton. Aku coba baca satu ya Bu ya, buat Ibu jawab boleh ya? Ya boleh. Ada dari The Other Sun. Apa beda rekrutmen online dan offline? Apakah jenis tesnya beda? Nah, gimana tuh Bu? Apa boleh? Apa beda? Apa sama aja? Boleh Ibu Oh, jawab. kalau untuk tesnya sama saja, jadi tidak ada perbedaan. Cuma memang kita mengemasnya dalam bentuk online gitu. Jadi yang tadinya pakai paper dan kita buat itu uh, bisa dikerjakan secara online. Jadi sebetulnya secara jenis tesnya tidak ada perbedaan begitu. Gitu teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali, cuma dikemas dengan online. Dipermudah aja. Ya, Oke, mudah saja. PT KCG ini kan PT yang bergerak di bidang retail ya Bu ya. Untuk Iya. karyawan yang akan melamar, itu ada preferensi sendiri nggak sih dari PT KCG-nya? Apakah harus diprioritaskan orang yang lulus dari major tertentu atau mempunyai keahlian tertentu? Gimana tuh Bu kalau dari PT KCG sendiri? Oke, sebetulnya tidak dispesifikan harus kalau major tertentu mungkin dilihat lagi untuk posisi yang dilamar ya. Jadi kalau untuk di PT KCG ini kan ada dua jalur, yaitu head office dan store. Jadi
kalau untuk di head office dilihat lagi posisi yang dilamar itu posisi apa. Kalau yang membutuhkan skill khusus, contoh kayak accounting, sudah pasti kita tidak akan ngambil dari background marketing. Pasti kita akan ambil juga dari bidangnya accounting atau finance begitu ya. Tetapi untuk posisi-posisi lain gitu, contohnya kayak di merchandising, analis gitu ya. Nah, itu tidak spesifik kita ngambil jurusannya atau majornya gitu. Cuman yang penting menyukai angka begitu. Kalau di store itu kita terbuka untuk background dari manapun begitu. Oke. Jadi tidak ada spesifik. Yang penting secara kualifikasinya mereka masuk semua begitu. Oke, berarti asal memenuhi kriteria ya Bu ya. Jadi nggak ada harus dari apa, yang penting cocok untuk posisi yang sedang terbuka gitu ya Bu ya. Betul, betul sekali. Oke, mungkin dari teman-teman yang nonton sekarang ini kan banyak yang baru lulus atau lagi cari kerja ya Bu ya. Mungkin kalau ibaratkan nih misalnya aku fresh graduate, tapi aku nggak punya pengalaman magang sama sekali. Aku itu waktu kuliah cuma kupu-kupu lah, kuliah pulang. Nah, aku juga nggak punya pengalaman organisasi. Itu gimana tuh Bu? Kalau misalnya apply pekerjaan, apakah perusahaan itu masih bisa consider aku? Atau memang perusahaan tuh butuh yang emang udah pernah magang atau punya pengalaman organisasi, Bu? Oke. Nah, kalau seandainya punya pengalaman organisasi ataupun pernah magang begitu ya, itu memang akan menjadi nilai plus tentunya. Karena pasti sudah terbentuk gitu ya, misalkan kayak di organisasi dia pernah jadi leader atau pernah mengikuti kegiatan kepanitiaan, itu pasti akan lebih, jam terbangnya dia itu pasti akan lebih terasah sebetulnya. Nah, tetapi kalaupun tidak punya pengalaman itu semua, itu tetap bisa dikonsider. Jadi kalau di PT KCG kita kan ada beberapa tahapan. Jadi kita kayak ada tahapan psikotesnya, kemudian ada tahapan interview. Nah, itu semua akan dipertimbangkan dan di cross check. Jadi kalau seandainya pengalaman magang atau tidak mempunyai pengalaman di organisasi itu tidak menjadi salah satu pertimbangan yang penting sekali gitu. Jadi yang penting bisa mengikuti proses seleksinya di tempat kita begitu. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Jadi kalau tidak punya pengalaman itu sama sekali, silakan tetap saja mencoba untuk melamar begitu. Iya, jadi buat teman-teman jangan merasa putus asa. Siapa tahu jodoh, coba aja terus. Iya, betul. Kemana ya, Mbak Ega ya? Iya. Oke, Bu. Berarti kalau misalnya dia punya pengalaman magang, berarti itu sebagai bentuk kalau misalnya dia sudah punya jam terbang yang tinggi, jadi bisa mungkin akan lebih dipertimbangkan. Nah, menurut Ibu sendiri nih, Iya. pengalaman magang yang berapa lama sih yang dianggap bagus untuk sebuah kandidat? Misalnya nih, pengalaman magang yang bagus untuk sebuah posisi ini at least minimum 1 year experience atau 2 bulan 3 bulan magang aja cukup apa gimana nih? Menurut Ibu gimana? Bagusnya seseorang punya pengalaman magang itu dalam jangka waktu berapa lama? Oke. Nah, sejauh pengalaman kita di PT KCG, jadi di KCG ini kan juga ada program magang ya. Jadi awal-awal itu memang minimal itu di 3 bulan. Rata-rata institusi itu memberikan kesempatan magang untuk murid atau mahasiswanya itu di minimal 3 bulan. Tapi menurut saya 3 sampai 6 bulan itu standarnya, gitu ya. Kalau kita mau magang, kenapa begitu? Karena magang itu kan kita merasakan untuk benar-benar kita tahu dunia kerja itu seperti apa. Jadi 3 bulan, minimal 3 bulan, tapi kalau bisa sampai 6 bulan itu lebih bagus lagi gitu. Jadi yang dipelajari itu semakin banyak dan bervariasi tentunya gitu. Tapi kemarin itu kita juga ada masih koordinasi atau kita kontak-kontakan juga dengan pihak-pihak kampus. Saya dengar akan diperpanjang magang itu bisa sampai 1 tahun. Dan menurut saya itu bagus sekali kalau seandainya bisa sampai 1 tahun untuk magang, begitu.
itu pasti akan lebih siap lagi dan tentunya tidak kaget nantinya. Dan itu sebagai salah satu jembatan ya, maksudnya kayak curi start. Kita curi start untuk kita berkarir. Karena di PT KCG yang tadinya magang, itu setelah periode magangnya selesai dan mereka lulus, itu mereka bisa kita hiring untuk posisi di permanennya, begitu. Jadi itu bagi mahasiswa-mahasiswa yang magang, itu kesempatan yang bagus sekali. Jadi nggak pusing ya kita cari pekerjaan lagi, karena kita sudah tahu, oh pekerjaan ini saya suka atau tidak. Terus ternyata, oh peluangnya ada gitu. Jadi bisa curi start. Berarti Saya menyarankan sih untuk teman-teman tuh sebaiknya punya pengalaman magang, baik dari pihak kampus atau sekolah, ataupun magang pribadi ya gitu. Pada saat libur mungkin begitu. berarti sebenarnya tuh minimal itu 3 bulan sampai 6 bulan, cuma kalau setahun akan lebih bagus lagi ya buat kita yang mau apply pekerjaan ya Bu ya. Berarti misalnya aku mau apply nih di posisi HR misalnya, berarti kalau misalnya aku mempunyai pengalaman 1 tahun, berarti aku sudah lumayan ya daripada yang tidak punya pengalaman magang sama sekali. Oke, tuh teman-teman dicatat ya. Lebih baik kita mempunyai pengalaman dari awal, jadi curi start dulu nih, biar kita sebelum lulus kita udah punya 1 tahun experience. Jadi ntar pas kita mau kerja akan lebih mudah lagi, karena kita udah tahu nih, ibaratnya 1 tahun tuh kita udah tahu lah pahit-pahitnya di posisi itu gimana. Bener ya Bu ya? Betul. Ya, betul. Oke, selanjutnya Karena pada saat gimana Bu, boleh dilanjutkan? Pada saat magang itu kan kita belajar berinteraksi sama orang gitu ya, sama teman-teman di kantor. Kita belajar juga yang namanya kalau kerja itu tuh apa saja sih yang harus dipersiapkan. Ada hal-hal yang kita temuin itu bisa saja kita tidak suka, tetapi harus tetap dijalankan karena itu bagian dari pekerjaan kita. Jadi adaptasi-adaptasi seperti itu yang makin mematangkan kita ya, maksudnya secara pribadi gitu. Jadi teman-teman yang memang ingin memulai karir ya, magang itu bisa jadi pelajaran atau pengalaman yang baik sekali gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi lebih baik kita mempunyai pengalaman magang agar kita tuh bisa mikir setelah ini apakah cocok nggak ya saya di sini, atau kita bisa develop skill kita yang awal dari kampus kita cuma teori langsung praktek, sama nggak ya kita bisa handle nggak ya obstacle yang ada di dalam dunia kerja itu sendiri. Oke, ini aku bakal nanya lagi nih Bu, pertanyaan yang paling ditunggu sama teman-teman kita yang nonton kali ini. KCG buka lowongan nggak sih Bu? Wah, buka. Banyak posisinya kita butuhkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencoba. Jadi lowongan saat ini kalau untuk yang di head office itu kita lagi buka manajemen trainee tapi khusus di merchandising. Ya, jadi kita memang prefer untuk yang lulusan misalkan dari statistik atau dari teknik industri yang memang suka dengan angka-angka. Jadi untuk di head office kita lagi butuh itu karena memang akan banyak analisa. Jadi akan banyak berurusan dengan data dan angka. Begitu. Itu kalau di head office. Kemudian kita lagi buka juga manajemen trainee tapi untuk di store. Begitu. Jadi yang nantinya akan ada percepatan menduduki posisi di supervisor. Ya, kapan lagi gitu ya? Cuma dalam waktu singkat, tapi bisa menduduki posisi sebagai store in charge di store nantinya, begitu. Kemudian, buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, tadi itu kita juga buka setiap saat kita posisi part-timer, gitu ya. Jadi, part-timer ini adalah salah satu program di PT KCG yang buat teman-teman ingin menambah uang saku, kemudian ingin menambah pengalaman, begitu ya, itu kita buka untuk part-timer. Jadi, dan penempatannya pun akan disesuaikan dengan domisilinya. Jadi, boleh milih gitu, karena kita brand-brand kita ada di mall-mall besar, jadi ya teman-teman bisa pilih tuh yang
baik di Jabodetabek ataupun di luar kota. Jadi kita ada part-timer itu untuk penempatan di store. Oke. Begitu. Terus yang satu lagi kalau untuk di head office yang masih kuliah ataupun sekolah, itu kita ada program magang tentunya, yang kita buka juga setiap saat. Wah, keren Begitu. banget. Jadi Uh, sebenarnya jadi ada, silakan teman-teman. berarti buat magang ada, buat part-timer ada, buat posisi di head Itu office ada. Tadi menarik banget sih yang ya, manajemen training yang jadi supervisornya dengan waktu singkat. Nah, kalian coba tuh apply dari sekarang. Itu kalau kita mau apply, ya. kita kemana ya, Bu? Oh, kalau apply bisa nanti masuk ke Instagram atau rekrutmen di IG-nya rekrutmen KCG, bisa juga DM di situ. Nanti dikasih link untuk mendaftar. Bisa juga email ke rekrutmen@ptkcg.co.id. Itu juga bisa langsung email ke sana begitu. Gitu teman-teman. Jadi nanti langsung aja ke IG rekrutmen dari PT KCG, DM dan bakal dikasih link atau langsung kirim email. Ya, betul sekali. Oke. Selanjutnya aku meminta saran nih Bu, kalau misalnya kita dalam melakukan proses rekrutmen kan ada berbagai macam proses ya Bu, ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Nah Ibu sendiri ada tips and trick nggak supaya kita tuh bisa master di rekrutmen proses dari sebuah perusahaan? Oke, nah tadi kan di awal saya bilang ada beberapa proses yang mungkin standar ya di setiap perusahaan atau di mayoritas perusahaan-perusahaan itu proses seleksi pasti ada tesnya dan ada interview begitu. Nah kalau untuk tes, menurut saya sekarang pun juga udah banyak ya Mbak Ega. Kalau kita mau latihan ada buku-buku psikotes gitu yang mungkin dipelajari untuk kayak pemanasan gitu ya sebelum kita datang ke proses seleksinya gitu ya, dan bisa ditanyakan ke pihak rekrutmennya, misalkan kayak ada tesnya nggak nanti ya Bu gitu. Nah itu silakan terbuka ditanyakan saja supaya kita pun juga ada persiapan begitu. Jadi kalau seandainya mau persiapan dari segi tes seperti itu. Nah kemudian kalau dari segi interview, kalau menurut saya persiapannya lebih jadi diri sendiri saja sih kalau menurut saya. Jadi teman-teman tetap percaya diri saja, kemudian yakin saja begitu ya apa yang teman-teman apply itu sudah sesuai, kemudian CV-nya juga harus dibaca ya. Jadi teman-teman tuh kalau bikin CV jangan cuma sekedar bikin, tetapi benar-benar harus tahu apa yang ditulis gitu. Karena bisa saja pertanyaan-pertanyaan itu ya terkait dengan CV yang ditulis begitu. Jadi menurut saya persiapannya dari segi CV seperti itu, dan tetap apa adanya saja pada saat interview, jadi diri tidak perlu terlalu berlebihan menurut saya. Jadi percaya diri saja, karena saya masih menemukan beberapa teman-teman yang mungkin karena memang belum punya pengalaman gitu ya, jadi ada groginya, ada cemasnya begitu ya. Tapi menurut saya kalau persiapan itu sudah dilakukan, harusnya tidak grogi lagi pada saat interview, dan yakin aja gitu apa yang dijawab itu sudah sesuai dengan diri kita sendiri begitu. Jadi menurut saya persiapan-persiapan itu tetap diperlukan pada saat kita mengikuti proses seleksi di satu perusahaan begitu. Jadi kita sendiri pun juga harus aktif ya Bu buat nanya ke rekrutmennya apa saja bakal yang akan diteskan atau berarti kita jadi juga terbuka sekali untuk ditanyakan ya. Maksudnya silakan prosesnya akan ada apa saja, tahapannya apa saja begitu. Jadi sekarang ini udah dunianya sudah terbuka sekali ya Mbak Ega. Jadi menurut saya sih rekrutmen juga harus bisa fleksibel gitu ya. Mungkin zaman dulu berpikir kalau pelamar terlalu banyak bertanya jadi mengganggu gitu ya, atau wah ini kurang ajar kandidat nanya-nanya gitu ya. Kalau sekarang menurut saya tidak begitu. Jadi justru teman-teman yang proaktif untuk bertanya itu jadi bisa nilai tambah juga, dan dia bisa dapat jawaban itu jadi clear begitu ya. jadi sekarang ini bentuk rekruternya udah nggak kaku lagi ya Bu ya, jadi open for. Betul sekali.
Nah, kalau lowongan pekerjaan nih Bu, yang dibuka itu biasanya berapa lama sih Bu? Misalnya tadi manajemen training itu berapa lama Bu? Kan kalau yang part-time Uh, tadi sama magang kan open setiap saat ya. Nah, kalau misalnya ya, betul. kalau yang untuk posisi tadi yang di manajemen trainee atau yang di head office itu berapa lama sih Bu itunya? Nah, manajemen training itu kita juga buka setiap saat ya. Jadi karena itu adalah program-program untuk teman-teman yang baru lulus dan kami yakin sekali ya saat ini juga banyak teman-teman yang mencari pekerjaan begitu ya. Jadi manajemen training itu kita butuh setiap saat begitu. Jadi teman-teman tidak perlu takut apakah perusahaan ini lagi butuh atau tidak ya gitu ya. Cari tahu saja tapi kalau di PT KCG, manajemen training kita buka setiap saat, begitu. Kecuali posisi-posisi yang memang spesifik ya, tadi yang saya bilang, misalkan kayak finance atau accounting, kemudian misalkan kayak IT, begitu ya, itu kan juga spesifik sekali gitu. Nah, buat teman-teman yang juga misalkan merasa kayak ini lagi buka atau tidak ya perusahaannya, selama teman-teman tahu channel untuk melamar, menurut saya tidak ada salahnya untuk dicoba. Jadi memang mungkin di prosesnya tidak cepat karena memang pada saat itu perusahaan belum butuh posisi itu, tetapi suatu saat butuh, database kita itu sudah ada di perusahaan tersebut gitu. Jadi kayak kami itu walaupun kita tidak butuh pun kita ada kita proses juga gitu karena itu sebagai database kita begitu. Jadi teman-teman jangan ragu nih, don't hesitate karena pasti akan buka terus walaupun kalau misalnya tidak butuh dia tetap akan data kita bakal akan ada di database perusahaan dan kita bakal jadi orang yang pertama mungkin ya dari lebih awal dihubungi kalau misalnya butuh ya Bu ya. Nah, betul betul. Oke, selanjutnya aku mau nanya dong Bu. Ini sebenarnya aku juga mau nanya sih. Pribadi aku juga sebenarnya penasaran. Kalau misalnya kita baru lulus nih, kita merencanakan jenjang karir kita itu dalam sebuah perusahaan. Itu cara kita merencanakan jenjang karir kita sendiri itu gimana sih Bu sebenarnya? Oh, oke. Okay. Kalau soal karir itu tadi kita bahas kita juga udah harus tahu minat kita ya awalnya. Jadi pada saat kita sudah memulai karir kita punya target, oh saya mau 1 tahun saya naik posisi, misalkan begitu. Nah, yang harus teman-teman ketahui adalah pahami dulu, tahu dulu target kerjanya itu apa. Jadi kalau di perusahaan itu, di company itu kita sebutnya adalah KPI, Key Performance Indicator. Jadi kita harus tahu dulu target kerja kita itu apa. Parameternya kita dikatakan pekerjaan kita berhasil itu apa. Nah, itu yang akan jadi istilahnya senjata dalam tanda kutip untuk kita tahu bahwa kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, baru nanti kita akan bicara apakah dalam kita mengerjakan tugas cepat, mengerjakannya, ataukah kita punya banyak ide atau tidak, begitu ya. Apakah kita punya daya juang untuk kita mengerjakan mengerjakan tugas-tugas kita, begitu. Jadi kalau kita merencanakan jenjang karir kita ya, kita harus tahu betul dulu target kerja kita apa, begitu. Dan pahami tuntutan dari atasan kita itu apa, superior kita itu apa yang dia inginkan, begitu. Karena secara tidak langsung atasan kita itu yang akan menjadi perpanjangan tangan kita untuk manajemen kan dengan pimpinan-pimpinan di satu perusahaan. Jadi kita juga harus tahu apa yang harus kita capai gitu, bagaimana kita membina hubungan kita juga dengan atasan, begitu. Jadi dengan atasan kita harus punya hubungan baik gitu, dan kita juga menyelesaikan tugas kita atau kewajiban kita juga dengan baik. Oke, berarti kita harus paham dengan benar ya Bu ya, parameternya apa sih Ya. kalau pekerjaan kita nih kita udah benernya tuh gimana gitu ya Bu ya. Dan juga hubungan Betul. dengan atasan juga diperhatikan. Jadi harus ada komunikasi juga Mbak Ega dengan atasan. Misalkan kita mengerjakan tugas kita harus tahu juga
ada feedback nggak Pak atau Bu gitu, apa yang kurang yang harus saya perbaiki begitu. Jadi kita pun juga harus open minded ya, maksudnya pada saat bekerja dan kita tahu oh kalau saya mau, kita harus tahu dulu apa sih yang dibutuhkan kalau saya menduduki posisi itu. Apakah saya contoh, saya harus bisa analisa gitu ya. Kalau kita pertama kali kita bekerja, kita kan banyak melakukan hal-hal rutin begitu ya. Tapi pada saat kita naik jabatan lagi, pasti tuntutannya berbeda lagi. Nah, kita harus tahu tuh tuntutannya di posisi kalau lebih tinggi lagi itu apa gitu. Baik dari segi skill maupun dari segi attitude-nya atau knowledge-nya begitu. Jadi kita harus tahu kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Oke. Selanjutnya aku mungkin baca komen dulu ya Bu ya dari penonton Ya, kita. Dari Ahmad Irfan. Untuk program manajemen trainee saat ini dilakukan secara online atau offline ya Bu? Online ya, tadi sudah dijawab. Jika secara online, apakah karyawan yang ada di dalam program tersebut dapat efektif menunjukkan skillnya? Wah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya Bu. Gimana tuh Bu? Kalau misalnya online, cara menunjukkan skillnya itu gimana Bu? Oke. Nah, kalau untuk posisi kita di manajemen trainee dan part-timer, itu kita ada satu proses seleksi. Itu kita minta teman-teman mengirimkan video presentasi diri. Jadi bagaimana kita istilahnya menggambarkan diri kita dalam bentuk video begitu. Nah, kalau untuk manajemen kalau itu untuk part-timer, jadi ada tambahan di situ dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan dikemas dalam bentuk video begitu. Dan kalau untuk tahu menunjukkan skillnya bisa juga dengan psikotes gitu kan, itu yang saya bilang tadi, psikotes itu tetap butuh persiapan karena di situ akan tergambar gitu ya bagaimana pribadinya, bagaimana dengan daya tangkap dan macam-macam gitu, aspeknya banyak sekali begitu. Dan pada saat interview itu pun juga walaupun hanya by phone, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang diberikan itu juga bisa jadi satu pertimbangan buat kami di rekrutmen. Kalau di manajemen trainee ada satu proses tambahan lagi adalah kita akan minta presentasi dan presentasinya itu juga dilakukan online gitu ya, pakai Zoom. Nah, itu melakukan presentasi. Nah, di situ juga bisa menunjukkan kemampuannya begitu. Jadi kesempatannya karena prosesnya ada beberapa, tetap bisa menunjukkan kemampuannya gitu, kemampuan teman-teman begitu. Jangan khawatir gitu. Berarti jangan khawatir ya Bu ya, karena pasti kita dari tim rekrutmennya bisa menilai dari proses-proses yang telah kita lewati tersebut. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya nih aku mau nanya dong Bu, benefit nih kalau misal kita udah lulus jadi karyawan nih di PT KCG nih. Nah, benefit karyawannya itu seperti apa aja sih Bu? Pasti teman-teman nih pada penasaran nih. Ya, kalau benefit saya sih nggak akan bicara soal salary gitu ya. Kalau itu standar ya, semua pasti ya kita kerja pasti akan digaji ya, gitu. Terus kemudian benefit yang lain-lain ya. Kalau sekarang kan ada BPJS dan lain-lain gitu ya, asuransi gitu ya. Itu semua pasti standar gitu ya. Di KCG itu semua ada. Gitu. Nah, yang berbeda apa gitu ya benefit di tempat kita? Di PT KCG ini kita bisa melatih diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Jadi di tempat kami ini antara posisi yang tinggi dengan posisi yang middle maupun di bawah itu kita semua itu kekeluargaan ya, maksudnya dalam arti kita bisa berkomunikasi dengan siapapun mau di level manapun selama kita tahu etikanya begitu. Jadi tidak ada pembatasan bahwa oh karena saya levelnya manajer gitu misalkan saya nggak mau saya ngomong sama levelnya misalkan office boy gitu. Oh di sini tidak. Jadi kami kenapa di berbagai level begitu. Dan itu pekerjaan pun tidak menutup kemungkinan kita berkoordinasi dengan berbagai departemen dan
kita juga akhirnya mau tidak mau belajar berkomunikasi. Itu benefitnya kalau di PT KCG karena kita banyak sekali proyek yang berkaitan dengan berbagai departemen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, benefit lainnya adalah di sini itu kalau teman-teman merasa kayak kita itu, saya tuh detail atau tidak, saya sistematis atau tidak gitu ya. Di KCG ini itu sudah menjadi budaya. Itu adalah cara kami semua di PT KCG itu bekerja. Jadi di sini kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih analitis, kita belajar menjadi orang yang lebih detail, begitu ya, dan kita juga belajar bisa jadi orang yang lebih sistematis, begitu. Jadi hal-hal yang tadinya mungkin dikesampingkan, tapi di sini kita belajar itu semua yang dulunya mungkin pengalaman saya sebelumnya tidak menuntut itu, tapi di sini kita jadi belajar lagi begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nih, saya rasa teman-teman pasti pada suka nih, gitu ya, karena beberapa kali saya sebutkan di kandidat-kandidat tuh pada suka. Di sini kami itu pakaiannya itu smart casual. Jadi teman-teman bebas berekspresi untuk berpakaian. Jadi di sini kita karena smart casual. Jadi mau pakai jeans setiap hari dengan daleman kaos dan luaran blazer, nah itu diperbolehkan sekali. Mau pakai sepatu sneakers itu pun juga diperbolehkan di sini. Jadi saya rasa itu benefit yang nggak semua perusahaan punya ya gitu ya. Tapi kalau untuk di fashion retail, perusahaan fashion retail itu pasti rata-rata seperti itu. Jadi kita nyaman dalam bekerja juga ya. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau di perusahaan KCG ini tuh lebih ke kekeluargaan dan nggak ada gap ya Bu antara jabatan satu dengan jabatan lainnya. Jadi kita juga sebagai karyawan baru juga nggak merasa tertekan ataupun merasa jadi kita lebih bebas berekspresi, dan dengan pakaian tadi itu seru banget sih. Jadi kita ke kantor tuh bisa tetap stylish dan tidak terlalu kaku. Ya, dan kita juga bebas tadi, selain bebas berekspresi, kita juga bebas mengembangkan ide-ide kita. Jadi karena kita dilatih berkomunikasi dengan berbagai macam orang di sini gitu ya, ya kita juga mau tidak mau pasti akan punya banyak ide yang muncul gitu. Jadi di sini jangan segan-segan untuk kasih tahu gitu, oh saya punya ide ini Pak, saya punya ide seperti ini Bu gitu. Bagaimana nih kalau kita coba gitu? Ini ada cara yang lebih cepat ada. Nah di sini sangat terbuka dengan itu, gitu. Oke, berarti di PT KCG ini kita tuh sangat disarankan untuk proaktif dan selalu memberikan input. Ya, dan resourceful. Istilahnya itu resourceful. Jadi harus punya banyak ide, proaktif juga, team player juga gitu. Dan yang paling penting juga adalah harus punya daya juang. Jadi ya saat ini yang teman-teman juga kalau mau memulai karir harus punya daya juang gitu ya. Jadi strive for excellence kalau kita di sini sebutnya. Jadi harus mau jadi jangan gampang baperan juga ya, ditegur atasan sekali nanti terus baper, aduh saya resign aja gitu ya. Teman-teman nggak perlu begitu, di mana saja bekerja pasti sama. Jadi kita harus pengesampingkan lah, harus tetap profesional begitu. Tetap semangat gitu ya. Jadi tetap semangat. Karirnya juga lebih cepat nih, karena kita tuh nggak putus di tengah jalan karena lesu dimarahin atasan. Kita tuh harus tetap semangat walaupun kita salah ataupun apa, kita harus punya strive for excellence kata Ibu tadi. Iya, betul sekali. Oke, to summarize, jadi tuh di PT KCG mungkin ada tadi yang nggak ikutin dari awal. PT KCG itu open lowongan, ada yang part time, ada yang manajemen trainee, ada butuh finance di head office-nya. Jadi buat kalian teman-teman yang masih mahasiswa pun juga open magang setiap saat. Jadi buat teman-teman yang pengen apply ke PT KCG, langsung aja follow IG-nya rekrutmen PT KCG dan DM biar dikasih link. Ya Bu ya, atau bisa via email. Jadi buat teman-teman yang mau gabung di KCG,
don't hesitate, langsung aja gercep sekarang DM IG-nya. Lalu Ya, PT KCG juga dipantau aja IG-nya KCG. Jadi kalau ada postingan tentang posisi-posisi yang dibutuhkan bisa langsung tahu gitu. ya jangan ragu karena pasti bakal ada terus. Ya, betul. Nah juga di PT KCG juga di sini juga perusahaannya itu perusahaan yang tidak terlalu kaku deh. Jadi buat kita nih yang anak-anak muda fresh graduates pasti bakal cocok banget lingkungannya karena perusahaannya itu sangat kekeluargaan, nggak ada gap antara jabatan satu dengan lain. Berarti nggak ada senioritas juga ya Bu ya? Enggak dong, jangan, jangan. Itu akan menghambat nantinya. Iya. Gitu. Tuh teman-teman, mungkin untuk terakhir kita jawab ini ya Bu ya, pertanyaan terakhir dari teman-teman. Bentar aku pilih dulu. Udah dari tadi banyak sekali yang bertanya sepertinya. Iya, atau Ibu mau jawab sendiri boleh? Mungkin ada yang Nggak apa-apa, dipilih aja Mbak Ega. oke. Ini banyak teman-teman dari KCG juga yang join, saya lihat. Oke. Ada yang nanya nih Bu, bedanya MT di KCG dengan perusahaan lainnya itu apa ya Bu? Oh, bedanya ya. Oke. Bedanya MT dengan perusahaan lain. Nah, di kita ini KCG kita punya kita sebut ada KCG Retail Academy gitu ya. Jadi di tempat kami itu program trainingnya itu menurut saya cukup solid ya. Jadi banyak yang dipelajari itu memang terlihat sepertinya banyak yang dipelajari, tetapi benar-benar mematangkan untuk posisi supervisor nantinya kalau di store itu benar-benar kita dia mempunyai kompetensi yang sesuai begitu. Jadi istilahnya kita tidak mau mencetak orang-orang yang karbitan ya, tetapi benar-benar yang matang begitu. Jadi di kita itu program trainingnya menurut saya sangat oke gitu ya dengan modul-modul yang benar-benar dipikirkan begitu. Jadi bedanya dengan tempat lain ya di sini semua program-program itu benar-benar dipikirkan begitu. Dan dibukanya juga kalau tempat lain mungkin perusahaan lain MT itu setahun sekali, setahun 2 kali. Nah kalau kami bisa tadinya sebulan sekali itu kita bisa buka program MT itu gitu. Jadi departemen di bagian training tempat kami itu hebat sekali gitu ya. Jadi mereka bisa mencetak MT-MT itu setiap bulannya gitu. Untuk itu yang bedanya dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi anytime bisa melamar tempat kita. Lamar bulan ini, bulan depan bisa join. Keren banget. Gitu. Itu teman-teman perbedaannya MTKCG dengan perusahaan lain. Perusahaan lain mungkin sekali setahun, kalau di sini bisa sebulan sekali. Iya, betul sekali. Jadi MT di sini juga untuk mencetak orang-orang yang benar-benar siap di posisi yang akan diisi. Jadi di KCG ini benar-benar dimatengin nih kita, bukan sekedar MT aja lah ceritanya. Jadi benar-benar siap untuk posisi yang akan diisi. Jadi teman-teman jangan ragu untuk apply karena enak banget nih, gak sekali setahun, tinggal bulan ini coba bulan depan masuk. Seru banget. Oke, teman-teman, gak terasa kita udah banyak banget nanya ke experts kita kali ini. To summarize, aku mau bahas lagi dari awal tadi apa aja yang udah dijawab sama Ibu Fresna. Jadi buat teman-teman fresh graduates, kalau misalnya kalian tidak punya pengalaman magang, mungkin dari sekarang kalian bisa mulai coba-coba cari magang. Buat teman-teman yang di final year, cari magang lebih lama lebih baik lagi. Lalu kalau di KCG sendiri sekarang untuk proses seleksinya itu semuanya online. Jadi buat kalian yang di luar kota tidak perlu khawatir. Begitu ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Sepertinya kita sudah banyak memberikan informasi, tips and trik
sepertinya aku mau undur diri dulu. Aku mau makasih buat semua teman-teman yang sudah stay tune dari awal kita mulai tadi jam 3. Dan aku sangat berterima kasih kepada Ibu Frisna karena sudah memberikan banyak sekali insight dan tipsnya yang bakal berguna buat teman-teman kita. Iya, Ibu. Sorry, saya mau nambahin nih buat teman-teman ya. Tidak usah merasa kecewa atau merasa gagal pada saat kita melamar di satu perusahaan, terus kita tidak ada panggilan lanjutan atau kita tidak ada kelanjutan dari posisi yang di-apply. Jadi kalau gagal interview, gagal tes, tidak perlu kecewa ya teman-teman. Jadi ibaratnya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi kita hanya perlu tidak ada orang yang tidak pandai atau tidak ada orang yang tidak baik gitu ya, sehingga merasa bahwa aduh kenapa ya saya kok nggak diterima atau nggak kenapa ya saya nggak gagal di interview. Nggak perlu merasa kecewa. Jadi hanya kita belum cocok saja di perusahaan tersebut gitu. Jadi jangan sampai yang langsung ngerasa ngedown teman-teman gitu. Jangan sedih ya teman-teman, balik lagi seperti kata Bu Frisna tadi, kita harus punya daya juang yang tinggi. Iya, betul. Coba lagi sampai dapat yang memang cocok dan sesuai. Oke, mungkin dari Bu Frisna ada tambahan lagi? Ya, itu aja sih tadi saya mau pesan sama teman-teman gitu ya. Pokoknya benar-benar harus kenali diri kita, kemudian kita kenali minat kita sebelum kita memulai karir kita begitu. Sehingga kita menjadi expert di bidang kita gitu. Jangan terlalu banyak loncat-loncat gitu ya. Benar-benar harus pahami apa yang saya suka dan saya akan jalankan itu apapun kendala yang akan saya hadapi begitu. Oke, jangan lupa dicatat ya teman-teman untuk selalu fokus di bidang kita biar kita menjadi expert di bidang yang sudah kita pilih. Ya. Oke, baiklah, makasih ya Bu udah memberi wejangan dan tips and trick dari PT KCG sendiri. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya. Oke. Makasih juga Dimas kesempatannya ya. Yeah. Semoga kita lanjut ya IG live yang lainnya ya. Oke. Dadah. Aku minta maaf dulu ya Bu kalau misalnya aku ada kesalahan atau kekurangan. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Iya. Iya, siap. Siap-siap. Thank you. Thank you. Semua teman-teman.